Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Afrilia dari kelas 3B D3 Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bid price atau strategi penawaran dalam proyek konstruksi. Secara garis besar, ada tahapan dalam tender ini, itu yang pertama mengikuti undangan tender, kemudian pengambilan dokumen tender, selanjutnya penjelasan administrasi teknis dan lapangan, kemudian pemasukan penawaran, dan yang terakhir yaitu pengumuman pemenang. Kunci sukses memenangkan tender adalah tersedianya cukup informasi yang diperlukan untuk dasar perhitungan penawaran, jaringan informasi yang selalu diupdate sesuai masukan-masukan umpan balik dari proyek-proyek yang sudah selesai, kemudian pengaruh-pengaruh faktor eksternal dan internal merupakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi tender. Adapun faktor eksternal dalam strategi tender ini, yang pertama itu kompetitor, yaitu jumlah dan jenis perusahaan beserta tender dapat diketahui pada saat rapat penjelasan teknis dan administrasi. Yang kedua yaitu inflasi, itu untuk proyek-proyek multi-year, tren dari inflasi perhitungan untuk memproyeksikan kenaikan harga. Dan yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah, yaitu kenaikan bahan bakar minyak, listrik secara langsung akan mempengaruhi harga material. Kemudian yang keempat yaitu perbankan, berupa biaya penerbitan bank garansi, bunga kredit, kemudian harga pasar, itu secara berskala bagian anggaran monitor pergerakan harga-harga pasar sehingga setiap saat dapat disajikan harga terkini. Yang keenam itu beda kurs, itu fluktuasi, depresiasi dan apresiasi rupiah terhadap mata uang asing akan mempengaruhi harga material impornya. Sedangkan faktor internal dalam strategi tender ini, itu yang pertama mempelajari dokumen tender, yaitu ditinjau dari aspek nilai proyek, administrasi, teknik, finansial, peralatan dan sumber daya manusianya, apakah kecukupannya masih ada. Yang kedua, menghitung volume pekerjaan. Yang ketiga yaitu menghitung harga satuan pekerjaan. Yang keempat, merencanakan metode pelaksanaan. Yang kelima yaitu menghitung biaya tak langsung. Jadi strategi tender ini itu gabungan unsur internal dan eksternal. Apabila dirangkum di dalam bill of quantity, akan didapatkan biaya real cost proyek. Biaya real cost ditambah pajak-pajak, faktor risiko kesalahan hitung, risiko kenaikan harga dan keuntungan kontraktor, akan didapat nilai akhir dari penawaran harga. Pada saat sebelum waktu pemasukan penawaran tiba, diadakan rapat finalisasi harga penawaran yang dilakukan oleh beberapa pengambil keputusan secara tertutup. Dalam tahapan ini, dianalisis keuntungan kompetitor dan kondisi internal perusahaan. Untuk menentukan presentasi biaya-biaya setelah real cost, misalnya apakah perlu ditetapkan zero profit apabila saat itu banyak sumber yang ideal, atau mengurangi komponen-komponen lainnya. Faktor keberanian, pengalaman, serta pengetahuan dari seni menjadi kunci sukses atau gagalnya dalam memenangkan tender. Kemudian, untuk calon pemenang tender ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh owner. Yang pertama yaitu waktu pelaksanaan sama dengan yang ditetapkan. Yang kedua, kemampuan teknis yang terurai dalam proposal, metode pelaksanaan, dan pengalaman kerja. Yang keempat, penawaran yang ditetapkan nilainya harus di bawah atau sama dengan owner estimate. Dan yang terpenting yaitu harga penawarannya itu paling murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai strategi penawaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.